guys, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vikitan Interior. Di video kali ini kita akan membahas tentang customer nakal. Teman-teman pasti sering bertemu dengan berbagai jenis tipe karakter dari customer atau klien di lapangan. Ada klien yang benar-benar baik, tidak neko-neko. Ada juga klien yang sama sekali tidak mengerti tentang bangunan ataupun interior, sehingga butuh untuk kita jelaskan. Dan yang ketiga, ada customer yang benar-benar mengerti atau mengerti, tetapi dia pura-pura tidak mengerti sehingga dia bisa menekan harga dari tenaga atau jasa tukang tersebut semurah mungkin, dan dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Sebelum kita masuk ke video penjelasannya, teman-teman harus pegang dua hal tersebut. Yang pertama, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai sehingga teman-teman tidak menciptakan satu persepsi sendiri yang mungkin bisa merugikan teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman harus buang dulu pandangan lama atau pemahaman lama tentang kepercayaan bahwa customer atau klien adalah bosnya, sedangkan tukang adalah anak buahnya. Itu teman-teman harus buang dulu. Karena menurut saya, customer atau klien dan tukang itu adalah partner kerja, rekan bisnis. Teman-teman harus tahu, di dalam berbisnis atau partner kerja itu ada dua tipe jenis modal. Yang pertama, modal secara keuangan finansial. Yang kedua, modal secara skill atau kemampuan atau sumber dayanya. Oleh karena itu, klien atau customer, dia adalah rekan bisnis yang memiliki modal dari segi finansial atau uang. Sedangkan tukang adalah rekan bisnis yang memiliki modal dari segi skill ataupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu, buang dulu persepsi lama bahwa customer atau klien adalah bosnya dan tukang atau tenaga tukang adalah anak buahnya. Oleh karena itu, karena mereka adalah rekan bisnis atau partner kerja, klien dan tenaga tukang dituntut untuk saling terbuka. Terbuka dalam arti komunikasi di awal, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah-masalah tersebut dan bagaimana solusinya. Dan saya akan memberikan contoh dalam beberapa kasus yang pernah saya alami dan juga pernah dialami oleh teman-teman tukang sekalian di lapangan. Masih banyak sekali contoh kasus yang bisa teman-teman share di kolom komentar, sehingga kita semua sama-sama bisa belajar gimana caranya kita menghadapi beberapa atau berbagai jenis klien di lapangan. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Kasus pertama sering terjadi yaitu ketika teman-teman memborong bangunan satu rumah, atau yang sering kita tahu istilah terima kunci. Nah, ketika teman-teman menerima borongan tersebut, teman-teman harus memberikan secara detail apa saja yang teman-teman dapat. Kalau klien yang mengerti, dia akan tanya secara detail, yang baik, yang tidak neko-neko. Oh, keramik ini saya mau pakai ukuran sekian. Terus dinding saya mau ketebalan sekian, pondasinya cukup sekian. Terus plafonnya cukup sekian, dindingnya begini. Itu kalau klien yang baik dan mengerti. Kalau klien yang baik dan tidak mengerti, dia akan tanya, saya dapat apa saja. Oleh karena itu, teman-teman harus mengedukasi. Dalam pondasi sekian, pondasi menggunakan sekian, besi beton sekian. Itu perlu dijelaskan. Tetapi klien yang nakal, dia akan begini, aduh pak, ini rumah kecil kok, buat gini aja, simple, hanya satu lantai kok, masa mahal? Hanya karena tukang pikir, oh ya simple. Di bayangan tukang bahwa rumah dengan ukuran contoh 6 kali 12 rumah tinggal satu lantai, itu misalnya tembok kelilingnya aja ya cukup setengah batu. Tetapi ketika pengerjaannya teman-teman sudah buka dengan harga yang teman-teman pikir ya, teman-teman
sudah buka dengan harga yang cukup murah. Ketika pengerjaannya, mulailah si klien itu mulai neko-neko. Teman-teman, misalnya pondasi. Wah, ini pondasi kan saya sudah terima kunci, berarti pondasinya di ya gali tangan aja. Di pikiran teman-teman, oh ternyata harusnya itu digali pakai eksa, tapi ternyata di lapangan digali tangan. Terus yang kedua misalnya temboknya. Asumsi teman-teman bahwa tembok keliling dalam rumah satu lantai atau tembok pembatas antar kamar itu cukup pemasangan setengah bata. Tetapi ketika pengerjaan, dia mulai neko-neko. Wah pak, saya mau pemasangan 1 bata pak. Nah, bagi teman-teman yang belum ketahui apa itu pemasangan tembok setengah bata dan 1 bata, pemasangan tembok setengah bata yaitu 1 batu bata sesuai ukuran batu bata tersebut. Sedangkan kalau pemasangan 1 bata atau 1 batu itu artinya pemasangan 1 bata dikali 2, jadi di double. Tentu saja harga tukangnya berbeda. Oleh karena itu teman-teman harus dari awal dirinci. Misalnya juga kerja plafon. Karena ya ini sering terjadi ya untuk teman-teman yang kerja borongan atau terima kunci itu. Di awal tuh klien akan bilang, plafonnya tuh rata aja. Jadi teman-teman sudah buka harga ya rata. Di lapangan nanti tiba-tiba kliennya tuh bilang gini, plafon saya mau model sekian, harus kasih lampu kolong apa dan lain-lain, diterap sekian. Bayangin ya, dengan teman-teman yang sudah berasumsi dengan harga sekian, kalau terjadi perubahan seperti itu, berapa yang harus teman-teman tukang itu nombok, kerugian berapa, bukannya kerja dapat untung, yang ada tekor. Makanya sering terjadi di lapangan tukang kerja tidak selesai, akhirnya tidak melanjutkan pekerjaan dan dianggap bahwa tukangnya bawa lari uang. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah untuk kasus klien nakal, mereka tuh sebenarnya tahu, cuma karena di awal mulutnya tuh sangat manis, yaitu mereka bilang ke tukang, sudah simpel aja, gini. Nah ternyata di lapangan seperti itu. Oleh karena itu pentingnya kontrak 2 arah. 2 arah tuh maksudnya klien pegang 1, si tukang juga pegang 1. Di dalam kontrak wajib diisi perinciannya. Bukan berarti hanya tulis terima kunci, saya dapat pondasi, buat tembok, pasang keramik, pasang plafon, pasang atap. Harus ada perincian. Misalnya pondasi harus dalam berapa, penggunaan berapa, besi berapa, lantai dia bilang pasang keramik, harus pasang keramik ukuran berapa. Ingat teman-teman, tiba-tiba dia bilang keramik, datangnya granit. Di bayangan teman-teman, keramik atau granit 60 kali 60. Kalau dia datang yang 80 kali 80, itu pasti harganya sedikit berbeda. Karena apa? Risiko yang ditanggung tukang ketika bekerja itu lebih tinggi. Seandainya pecah atau patah keramik 80 kali 80 atau granit 80 kali 80 itu, ada customer yang tidak mau tahu, dia akan memotong dari ongkos tukang tersebut. Oleh karena itu penting sekali rinciannya. Begitu juga sampai ke plafon, teman-teman juga harus rincikan plafonnya itu seperti apa. Kalau lurus saja oke. Ternyata di lapangannya tuh mau terap berapa itu teman-teman harus beritahu di awal, dirincikan di surat kontrak dan ditandatangan di atas meterai 2 arah, di mana klien pegang 1, tukang juga pegang 1. Jadi sama-sama kuat. Nah, kasus kedua yang sering terjadi yaitu pada saat pengerjaan plafon. Banyak sekali klien yang tidak mengerti gimana caranya menghitung volume hasil kerja dari plafon. Karena kasus ini barusan terjadi di saya. Nah, asumsi klien ketika kita memberikan harga per meter persegi dari plafon tersebut, misalnya plafon gypsum ya, teman-teman buka dengan harga 60.000 misalnya. Jadi asumsi klien 60.000 per meter persegi, berarti ruangannya tersebut adalah 3 kali 3, berarti 9 meter persegi. Berarti dia hanya mau membayar 9 meter persegi harga jasa plafonnya. Tetapi perlu teman-teman ketahui, ketika mengerjakan plafon rata, berarti teman-teman bisa mendapatkan hitungan 9 meter persegi sesuai dengan ukuran ruangan. Tetapi ketika teman-teman mengerjakan plafon itu ada terap yang untuk kasih lampu kolong dan lain-lain, ada list keliling, itu harganya tentu saja berbeda. Misalnya teman-teman kerja
ada trap. Itu trapnya itu dihitung volumenya juga, panjang kali lebarnya itu juga dihitung meter persegi. Karena ada kejadian pada saat hitung-hitungan harga, tukang datang, oh satu kamar ini jatuhnya misalnya 15 meter persegi. Loh, lu pasti tipu, lu bohong ini. Loh, saya punya kamar loh cuma 3 kali 3, kan berarti 9 meter persegi saja. Saya bayar 9 meter persegi aja, saya nggak mau tahu. Lu pasti bohong ini. Lu hitung bagaimana? Nah, teman-teman harus ketahui, itu perlu dijelaskan di awal, bahwa meter persegi itu termasuk juga dihitung trapnya. Volume trapnya itu berapa, itu perlu dijelaskan. Jadi bisa teman-teman ukuran kamar 3 kali 3, seandainya plafonnya rata tanpa ada mainan misalnya list ini seperti gini ya, list keliling plafon. Ya itu pada saat itu hitungannya beda. Kalau hanya rata aja itu misalnya 60.000 per meter persegi itu. Tetapi kalau teman-teman ada trap, jadi ukuran volume kerja itu sudah tidak sama dengan ukuran ruangan teman-teman lagi. Karena trapnya itu juga dihitung volume kerja. Jadi panjang berapa, tebal berapa, lebar berapa, itu dihitung semua. Begitu juga untuk mainan list seperti di gambar ini. Itu juga ongkos pasarnya beda lagi. Per meter itu ada yang berapa, ada yang berapa. Itu dihitung semua teman-teman. Karena kasus yang pernah saya alami ketika pembayaran tuh akhirnya muncul rasa tidak enaknya. Kalau tidak bilang dari awal ya, tahu begitu saya buat rata aja gitu loh. Lebih cilakanya lagi, ada klien yang mati-mati tidak mau bayar. Dia hanya mau bayar 9 meter persegi itu aja. Akhirnya kan tidak enak. Dari persepsinya klien, dia bilang tukang ini tipu. Dari persepsinya tukang, klien ini tipu. Akhirnya berikutnya kita kerja sudah tidak enak. Bahkan mungkin ada klien yang tidak mau pakai tukang ini lagi. Begitu juga sebaliknya. Begitu klien ini perlu, tukang ini tidak mau kerja di tempat klien itu lagi. Iya kan? Nah, teman-teman juga pasti pernah ngalamin ini. Nah, kasus yang ketiga itu saat teman-teman buat ruko. Dari pengalaman yang saya sudah dapat di beberapa daerah ketika saya membangun ruko, standar ruko di beberapa daerah itu tembok kelilingnya wajib 1 batu. Tapi saya tidak tahu di daerah lain apakah masih boleh setengah batu atau tidak. Oleh karena itu teman-teman harus pastikan ketika membangun ruko, teman-teman buka harga borongan terima kunci, teman-teman pikir oh hanya setengah batu doang, gampang lah, murah. Ternyata di daerah tersebut itu harus 1 batu keliling. Teman-teman harus betul-betul ketahui, ketika pemasangan 1 batu dengan setengah batu itu harganya berbeda. Kalau teman-teman sudah buka setengah batu, kira-kira itu kepala tukang nombok berapa untuk tenaga tukangnya untuk masang 2 kali itu, ya kan? Oleh karena itu pentingnya perincian di awal. Begitu juga ketika teman-teman memasang titik lampu. Ada klien yang terlalu menganggap remeh, apalagi klien nakal ya misalnya. Udah kamu pasang aja, nanti saya butuh titik lampu baru kita pahat. Teman-teman bayangin ya, ketika kerja baru, bangunan baru, mau masang titik lampu lebih gampang mana? Teman-teman sudah kasih titik lampu dengan pipa lampunya di dalam, pipa kabel, baru diplester barangan, atau sudah jadi teman-teman udah buat dengan kuatnya baru dipahat lagi. Nah, kalau klien yang baik, dia mau untuk bayar biaya lebih untuk pahatnya lagi. Tetapi klien yang nakal, oh jangan harap. Loh itu kan sudah bagian lo. Loh dari awal kan saya sudah minta untuk kasih titik lampu dari orang PLN. Tapi bapak nggak kasih, suruh plester dulu. Ya dia nggak mau tahu. Oleh karena itu pentingnya kita harus komunikasi di awal. Benar kan? Kasus yang keempat, ini lebih parah lagi. Itu dalam hal pembayaran. Ini kasus yang di-sharing oleh salah satu teman tukang saya yang saya kenal ya. Ketika dia melakukan pekerjaan yang dia borong ya, misalnya satu bangunan, pada saat itu dia panjarnya itu sedikit-sedikit. Misalnya nilai borongannya itu 100 juta. Karena dia pikir dia nggak mau boros, jadi dia panjarnya itu sedikit-sedikit. Sehingga nilai panjarnya itu baru setengah dari hasil dari atau nilai dari yang dijanjikan. Tetapi pekerjaan sudah selesai. Di saat dia melakukan tagihan akhir, klien itu berpikir,
oh dia panjarnya sedikit-sedikit ya, jangan sampai untungnya besar, harga yang dia buka terlalu mahal, pasti dia untung saya terlalu banyak. Klien nakal, dia dengan santainya dia akan bilang, sudah lah, uang masih banyak ini, lu potong saya sedikit. Akhirnya misalnya sisa setengah itu dia potong lagi mungkin 10 juta, 20 juta, sudah lah, lu pasti sudah untung. Itu kan kurang ajar gitu loh. Jadi teman-teman biasakan kalau mau panjar sesuai dengan kubikasi atau volume yang sudah teman-teman kerja. Kita tidak bilang semua berlaku seperti itu ya kliennya, tapi mencegah ke belakangnya seperti apa. Begitu teman-teman tukang itu sharing ke saya bilang, saya juga bingung ya, kalian ngomongnya kayak gimana di belakang. Oleh karena itu, begitu teman-teman ikut atau menerima kerjaan di kontrak, teman-teman biasakan untuk buat tagihan sesuai dengan volume yang sudah teman-teman kerjakan. Kita tidak tahu di akhir klien yang teman-teman hadapi itu adalah klien nakal, klien baik, atau kayak gimana. Kalau klien baik ya memang haknya teman-teman seperti itu akan dibayar sesuai seperti itu, ya kan? Kasus kelima yang saya alami sendiri kalau ini, dan mungkin pernah terjadi atau pernah dialami oleh teman-teman yang melakukan borongan rumah atau bangunan atau interior yang menyediakan bahan atau bahannya itu ditanggung sama pemborong. Pada kasus saya ini, pada saat saya melakukan penawaran, misalnya untuk kamar mandi ya, saya memberikan kloset dengan range harga 2,5 juta sampai 3 juta untuk klosetnya. Tetapi klien tuh menganggap, ini terlalu mahal, saya mau yang biasa-biasa saja. Ya udah, saya turunin harga untuk harga klosetnya. Misalnya saya pakai yang 1,5 juta. Oke, akhirnya dia fix. Pada saat pengerjaan, dan klien tersebut mungkin lagi jalan-jalan kemana, Jakarta atau Surabaya, dia datang, dia bawa satu kloset baru. Dia bilang, sudah, pasang saja kloset yang saya bawa ini. Ya udah, kita pasang. Kloset tersebut misalnya harga 6 juta. Pada saat kalkulasi atau hitung-hitungan terakhir, aturan sebenarnya kloset yang tidak jadi dia pakai tetapi sudah di dalam kontrak, klien wajib bayar juga. Barangnya dia kasih ke si pemborong, kasih ke klien. Benar kan? Atau bisa juga kalau misalnya pemborong sama kliennya tuh diskusinya enak, ya sudah, kalau kloset yang di kontrak tidak jadi pakai, saya ambil, potong sesuai dengan harga kloset yang di harga kontrak, yaitu 1,5 juta itu. Tetapi klien yang nakal, yang saya hadapi, yang menurut saya nakal, dia nggak mau tahu. Dia datang bawa kloset harga 8 juta, berarti dia motong harga kloset yang dia bawa 8 juta tersebut. Waktu itu karena klien tersebut saya kenal ya, di kota saya itu kecil ya, kota kecil ya, dimana satu kota kita saling kenal. Karena sungkan daripada berdebat karena masalah itu, bertengkar, ya sudah, nggak apa-apa, dia potonglah sudah dengan harga kloset yang dia bawa. Menurut teman-teman ini gimana? Bagaimana untuk teman-teman yang pemborong kecil? Untung seberapa sih? Kalau dipotong segitu lagi, kira-kira dia makan apa? Iya kan? Teman-teman pemborong juga mungkin pernah ngalamin kayak gitu. Itu adalah 5 kasus yang saya angkat di video kali ini. Masih banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan yang menyebabkan salah paham antara klien dan tenaga tukang tersebut. Oleh karena itu, teman-teman yang mempunyai pengalaman lebih bisa ketik di kolom komentar masalah apa yang terjadi, baik antara klien dengan terhadap tukang atau tukang terhadap klien. Teman-teman bisa ketik di kolom komentar sehingga kita semua bisa belajar dan kita bisa memberikan masukan atau pengetahuan atau pemahaman sehingga tidak terjadi kesalahan lagi di kemudian hari. Nah, kesimpulan dari video yang saya buat kali ini adalah yang pertama, tidak semua klien itu nakal dan juga tidak semua klien itu baik. Ada juga klien yang benar-benar tidak tahu. Oleh karena itu, pentingnya diskusi di awal atau edukasi di awal atau komunikasi antara klien dan tenaga tukang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan salah satu pihak. Dan yang kedua, pentingnya kontrak kerja 2 arah yang ditandatangani di atas meterai 6.000, di mana
teman-teman tukang pegang dan teman-teman klien juga bisa pegang. Dan di dalam kontrak itu wajib ditulis perincian apa saja yang klien dapat. Spesifikasi bahan, ketebalan, dan kualitasnya itu wajib teman-teman tulis. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus tulis termin atau pembayaran pada saat kapan saja, sehingga teman-teman juga tidak merasa sungkan ketika melakukan panjar atau termin ketika teman-teman pekerjaannya sudah mencapai target. Di video berikutnya dan di video-video selanjutnya saya akan membahas semua tentang permasalahan yang terjadi di lapangan, baik dari segi bangunan maupun interior. Dan juga saya akan menyuguhkan berbagai jenis desain baik bangunan maupun interior, 1 lantai dan 2 lantai, yang bisa jadikan referensi untuk teman-teman untuk membangun rumah atau mengisi interior rumah teman-teman sekalian. Oleh karena itu, dukung terus channel YouTube dari Fikitan Interior dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru dari Fikitan Interior. Sampai jumpa, salam Fikitan Interior.